Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cegah keributan antar orang tua pada hari pertama sekolah. Pihak sekolah di Banyumas menetapkan kursi bagi siswa baru. Kirap gotong Toa Pekong yang membawa pesan toleransi berlangsung meriah. Kami juga mengajak Anda berkuliner di atas bus sambil menikmati pemandangan di kaki Gunung Lawu. Nah, kalau biasanya berita kami diwarnai dengan mahalnya harga telur, maka kali ini agak berbeda. Telur-telur dijual murah di bawah harga pasar, bahkan dibagikan gratis. Kok bisa? Ini laporannya dari Kabupaten Boyolali. Seakan takut kehabisan, warga menyerbu outlet penjual telur dari komunitas petelur Boyolali Bersatu di Kompleks Alun-Alun Kidul, Boyolali pada hari Minggu. Warga rela antre berdesakan untuk mendapatkan telur rebus gratis yang disediakan komunitas petelur Boyolali Bersatu. Hal ini dilakukan untuk memperingati Hari Koperasi Nasional ke-76. Tidak hanya membagikan telur rebus gratis, pengunjung juga bisa menikmati telur dadar goreng gratis yang bisa dinikmati dengan pilihan saus yang telah disediakan. Selain itu, warga juga bisa membeli telur ayam dengan harga di bawah pasar dengan harga sekitar Rp27.000 per kilogramnya. Ini upaya kami, peran serta kami sebagai masyarakat yang memelihara ayam petelur untuk membantu pemerintah mempromosikan gerakan makan telur. Yang notabene telur adalah sumber protein yang murah di tempat kita dan protein itu sangat bermanfaat untuk nantinya dipecah menjadi asam amino untuk kebutuhan seluruh tubuh. Dan kalau anak-anak masa-masa pertumbuhan tercukupi proteinnya, pertumbuhannya bisa optimal, termasuk nanti ke otak, kemampuan kognitifnya juga bisa baik. Dan ini wujud partisipasi kami sebagai masyarakat. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, ribuan telur rebus habis ludes dibagikan pada warga. Murah nggak? Biasa beli rata-rata 28. Di sini murah ya? Dalam rangka hari apa itu? Hari Koperasi. Nggak suka makan telur ya Bu ya? anak saya ya. Oh, anak. Oh gitu. Telur sebagai salah satu sumber protein memiliki arti penting untuk tubuh. Warga berharap harga telur bisa kembali turun, tetapi peternak juga tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan turunnya harga pakan ternak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Seorang kakek di Salatiga tega mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 13 tahun. Modus pelaku adalah iming-iming korban agar dipinjami ponsel dan sepeda motor. Kakek RS dipastikan melewati masa tuanya di balik jeruji penjara maksimal 15 tahun sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Pria berusia 57 tahun ini ditangkap karena mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 13 tahun. Pencabulan terjadi di rumah pelaku di Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, 10 Juli lalu. Kasus baru terbongkar setelah korban mengadu ke orang tuanya sehingga pelaku dilaporkan ke polisi. Seperti pada kasus pencabulan anak di bawah umur pada umumnya, modus pelaku memanfaatkan kepolosan korban. Ia mengiming-imingi korban akan dipinjami sepeda motor dan ponsel, sehingga korban akhirnya digagahi. Peristiwa kelam bagi korban terjadi saat korban melintas di rumah neneknya, tidak jauh dari rumah korban. Saat itu korban hendak membantu sang nenek untuk menjual gorengan. Pada saat sang nenek lengah, pelaku pura-pura berlaku baik dengan menggendong korban ke kamar dan dijanjikan akan dipinjami ponsel dan sepeda motor. Namun ternyata semua hanya akal bulus pelaku. Bocah kecil itu tak berdaya saat pelaku mencabulinya. Modusnya yaitu ketika si anak ini sebut saja melatih, itu dipanggil kebetulan pulang sekolah pulang main lewat dari warung neneknya.
kemudian dipanggil untuk membantu, dan kemudian pelaku ini melakukan bujuk rayu dan membawa yang bersangkutan ke kamar sehingga terjadi pencabulan ataupun persetubuhan di bawah umur. Untuk memperkuat sangkaan kepada tersangka, polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban, sementara kondisi korban saat ini masih trauma. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Setelah vakum 3 tahun akibat pandemi COVID-19, warga keturunan Tionghoa Kota Tegal kembali menggelar kirap gotong toa pekong. Acara dilakukan di Kelenteng Tek Haikyong adalah puncak perayaan Sejit Kongco Chen Kuan Chin Kun. Acara berlangsung sangat meriah. Satu persatu arak-arakan tandu yang membawa patung para dewa keluar dari Kelenteng Tek Haikyong, Kota Tegal, Minggu sore untuk diarak keliling jalan-jalan di Kota Tegal. Sementara untuk rute start dari Kelenteng Tek Haikyong, arak-arakan berjalan menuju Jalan Udang, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Proklamasi, Jalan Setiabudi, hingga Jalan Veteran dan finish di Kelenteng Tek Haikyong. Dengan menggunakan loji atau tenda kebesaran, kirap atau gotong toa pekong menyedot perhatian ratusan warga Kota Tegal dan sekitarnya. Dalam perjalanan, patung-patung dewa dewi selalu digoyang-goyang oleh para pengusungnya dan diiringi tetabuhan kendang, juga nyanyian lagu pujian. Kirap gotong toa pekong tahun ini diikuti oleh sekitar 44 kelenteng luar kota, dan Kelenteng Tek Haikyong, Kota Tegal mengikut sertakan 5 tandu, sehingga total keseluruhan menjadi 49 tandu. Perayaan ini memiliki makna tersendiri bagi para peserta pawai. Ya, makna dari gotong toa pekong itu bagaikan para dewa itu mengunjungi umatnya, ini seperti inspeksi pejabat Tiongkok pada zaman dahulu untuk berinspeksi kepada masyarakatnya menggunakan kendaraan pada masa itu adalah tandu. Jadi ini Kongco naik tandu mengelilingi para umatnya dan menghalau segala yang tidak bagus dan memberikan keberkahan bagi masyarakat. Perayaan kirap gotong toa pekong diikuti oleh tamu dari kelenteng luar kota seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Jadi total yang ikut kirap ada 49. Perayaan ini harapan kita semoga kita bisa lebih maju lagi untuk ke depan. Semoga juga ada ritual ini mungkin khususnya untuk umat mendapat berkah, Kota Tegal lebih dikenal, ya nggak, ada budaya, bermacam-macam budaya, khususnya di Kelenteng Tek Haikyong ini salah satunya yang menyatu. Kita punya gamelan. Perayaan ini baru kembali digelar setelah adanya pandemi COVID-19. Kemeriahan ini juga dinikmati oleh warga dari dalam dan luar Kota Tegal. Kemeriahan kirap gotong toa pekong juga menyeratkan toleransi yang harus terus dipelihara di tengah masyarakat. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Sebuah rumah makan atau resto di kaki Gunung Lawu di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar menyulap sebuah bus lawas menjadi tempat makan. Terobosan ini ternyata menarik minat pengunjung yang menikmati makanan dan minuman dari atas bus, sembari melihat indahnya pemandangan di kaki Gunung Lawu. Bus tidak selamanya harus berjalan berkeliling. Sesekali, bus juga bisa disulap menjadi restoran yang menyenangkan. Inilah restoran bus yang dapat ditemui di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Bagian dalam ataupun di atas bus digunakan pengunjung saat menikmati sajian makanan dan minuman yang ditawarkan. Bagian atas atap bus menjadi favorit para pengunjung. Saat akhir pekan, pengunjung rela antre untuk menikmati sensasi makan di atas atap bus. Ya menarik sih, karena kan belum banyak juga ya yang mempunyai bisa
untuk tempat makan seperti itu. Kalau menu-menunya seperti warung-warung biasa atau gimana, Mas? Ya kalau menunya seperti biasa, seperti tempat ngopi-ngopi biasa seperti itu. Kalau di atas bis itu tidak bisa untuk orang banyak, soalnya tempatnya ya nggak luas ya, Mas? Nggak luas, Ya? ya. Berarti harus misalnya ya, harus nunggu antrian gitu ya? Kayak antri gitu. Sininya baru 2 kali ini, tapi kalau pas kesini view-nya keren, makanannya juga oke. Jadi bikin ketagihan karena view-nya lebih menuju ke bukit-bukit, ke Gunung Lawu, jadi bikin adem, seger juga. Selain menikmati sajian makanan dan minuman serta sejuknya udara dan pemandangan alam di kaki Gunung Lawu, pengunjung bisa bersuah foto di atas atap bus. Ide awal restoran di atas bus ini adalah menggunakan bus lama yang memiliki arti nostalgia bagi pemiliknya. Hanya bis ini adalah bis menurut saya, karena saya itu di tahun 80-an juga itu masa-masa sulit. Ketika itu saya masih sekolah SMP, ya tahu. Masa-masa sulit kita lah, kan gitulah. Saya ingin mengingat masa-masa sulit itu saya sebagai ikon daripada salah satu bisnis saya ini. Responnya pengunjung gimana Pak adanya dengan penggunaan bis itu sebagai tempat makan itu, Pak? Ya kita lihat dari kemarin 3 hari yang lalu kita pasang bis di situ, orang mampir belum buka, mampir numpang foto, ya kita persilahkan ya tahu. Makanan di restoran ini menyajikan menu dan camilan khas Nusantara. Kisaran harga makanan dan minuman mulai dari Rp10.000 hingga Rp45.000. Nah, tampaknya ini menjadi tempat alternatifnya asik ya. Menikmati sejuknya udara dan pemandangan alam kaki Gunung Lawu. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.